Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milna Aulia Majid, NIM 858979733. Saya mahasiswi semester 6, jurusan PGSD, Universitas Terbuka UPBJJ Jember. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA di SD, yaitu sifat-sifat cahaya, dan saya akan melakukan 3 percobaan pemantulan cahaya, yaitu pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Alat dan bahan yang perlu disediakan, yang pertama ada cermin datar, kemudian ada cermin cembung. Ini saya menggunakan belakang sendok sayur. Kemudian cermin cekungnya saya menggunakan depan sendok sayur. Kemudian ada lampu senter, saya menggunakan HP. Ada lilin. Kemudian ada layar dan juga ada celah cahaya. Oke, percobaan pertama, saya akan melakukan pemantulan cahaya pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan melakukan pemantulan cahaya tanpa adanya cermin datar terlebih dahulu. Di sini, cahaya senter sudah menyala. Cahaya senter menembus ke celah cahaya. Dan di sini kita lihat tidak ada pemantulan cahaya sehingga tidak menghasilkan sudut pemantulan cahaya. Langkah kedua, kita akan melakukan percobaan di mana senter, celah cahaya, dan cermin pada posisi yang sejajar. Di sini senter dengan celah cahaya memiliki jarak 20 cm, sedangkan celah cahaya dengan cermin memiliki jarak 40 cm. Ini dapat kita lihat cahaya menembus ke celah cahaya dan menuju ke cermin datar. Dan di sini cahaya memantul searah dengan cahaya yang datang dari senter, sehingga menghasilkan besar sudut 180 derajat. Lalu, langkah selanjutnya untuk posisi senter, kita rubah lebih dekat ke celah cahaya. Lalu cahaya senter melewati celah cahaya menuju ke cermin datar. Dapat kita lihat adanya sudut datang dan sudut pantul dari cahaya senter. Selanjutnya, kita akan menaruh lilin di antara celah cahaya dan cermin datar. Di sini, bayangan dari lilin saat posisi menjauh dari cermin datar, bayangan terlihat besar tapi tidak terlalu jelas. Dan saat kita dekatkan, kita geser menuju cermin datar, bayangan dari lilin semakin terlihat jelas dan ukurannya hampir menyerupai benda asli dari lilin. Untuk percobaan kedua, saya akan menggunakan cermin cembung dan cermin cekung. Lalu untuk cahaya saya ganti ke lilin. Sebelum saya menggunakan cermin cembung, di layar tidak terlihat adanya berkas cahaya dari lilin. Baik, di sini saya akan menggunakan cermin cembung. Saya akan dekatkan kepada lilin dan posisi layar akan saya dekatkan ke cahaya lilin. Dan di sini pada layar tidak terdapat berkas cahaya karena sifat cermin cembung adalah menyebarkan pantulan cahaya. Oke, percobaan yang ketiga, di sini saya akan menggunakan cermin cekung. Tapi di sini sebelum adanya cermin cekung dapat dilihat layar tidak ada berkas cahaya. Tetapi setelah dipasang cermin cekung, ada berkas cahaya tapi tidak jelas. Langkah kedua, saya akan mendekatkan cermin cekung ke lilin dengan jarak 3 cm. Terlihat cahaya pada layar sedikit jelas. Dan langkah ketiga, saya akan mendekatkan lagi sejarak 1 cm pada lilin
di sini berkas cahaya lebih terlihat sangat jelas. Dari percobaan yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan yaitu cermin datar adalah cermin yang memiliki bagian pemantul berbentuk datar. Sifat bayangannya ada maya, tegak, dan sama besar. Yang kedua, benda yang berada di depan cermin cembung akan mampu menghasilkan bayangan di area belakang cermin, serta akan memiliki sifat maya, tegak, dan diperkecil. Dan sedangkan yang ketiga, cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan bayangan. Cermin cekung disebut cermin positif karena fokus dan jari-jarinya positif atau di depan cermin. Sekian percobaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.